Halo teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Resti Mura. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pencegahan serangan hama dan penyakit di dalam proses produksi budidaya ikan. Nah, jadi teman-teman, hama dan penyakit ikan merupakan salah satu masalah yang sangat serius dalam usaha budidaya ikan. Dengan semakin berkembangnya teknologi budidaya, maka luas areal semakin sempit, padat penebaran semakin tinggi, serta pemberian pakan buatan semakin ditingkatkan. Sementara air yang digunakan secara bertahap mengalami pengotoran oleh bahan organik maupun cemaran limbah industri. Keadaan seperti ini membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya wabah dan parasit ikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kini masalah hama dan penyakit ikan seolah-olah menjadi momok yang sangat menakutkan karena bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Nah, hama dan penyakit yang dapat menyerang ikan budidaya dapat berasal dari jamur, parasit, bakteri, maupun virus. Hama dan penyakit ikan biasanya muncul dan menyerang ikan budidaya apabila kondisi perairan di mana ikan dibudidayakan berada pada kondisi yang ekstrim seperti perubahan temperatur air yang sangat ekstrim, perubahan struktur pH air yang ekstrim, perubahan tingkat kesadaran air yang ekstrim, perubahan salinitas air yang ekstrim, dan berbagai perubahan parameter air lainnya yang sangat ekstrim, sehingga berpengaruh terhadap keseimbangan proses metabolisme pada tubuh ikan yang menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh ikan dan akhirnya menjadi lemah, dan pada kondisi tersebut berbagai jenis penyakit dapat dengan mudah menyerang ikan yang sedang dibudidayakan. Nah teman-teman, berikut cara penanggulangan dan pencegahan penyakit pada ikan. Yang pertama, kunci utama dalam pengendalian hama dan penyakit ikan adalah melalui penerapan biosecurity, yang menjadi salah satu bagian dari prinsip CIBI di samping aspek keamanan pangan dan ramah lingkungan. Keamanan biologi atau lebih dikenal dengan biosecurity merupakan upaya mencegah atau mengurangi peluang masuknya penyakit ikan ke suatu sistem budidaya dan mencegah penyebaran dari satu tempat ke tempat yang lain yang masih bebas. Yang kedua, penanggulangan penyakit ikan dengan menggunakan obat-obatan atau secara kimiawi dapat dilakukan di dalam bak maupun di kolam atau tambak. Untuk penanggulangan penyakit ikan jangka pendek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama jangka pendek metode perendaman dan yang kedua metode pebilasan. Nah, untuk jangka panjang, penanggulangan penyakit ikan jangka panjang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode pendampingan. Yang kedua, perlakuan dengan aliran air tetap. Jangka waktu tak terbatas. Nah, metode pengobatan ikan sakit dalam jangka waktu tak terbatas bisa dengan menggunakan penyemprotan. Penanggulangan penyakit ikan di kolam atau tambak dapat dilakukan dengan cara penyemprotan. Yang berikutnya, penyuntikan. Nah, pengobatan melalui penyuntikan biasanya dilakukan untuk ikan-ikan yang berukuran besar atau induk-induk ikan. Yang berikut dengan pengobatan melalui makanan apabila ikan yang terserang penyakit masih mau makan atau kehilangan nafsu makan, maka pengobatan dapat dilakukan melalui makanan ketika dia belum kehilangan nafsu makan. Nah, jadi itu adalah teknik pencegahan penyakit. Sekarang kita masuk ke hama. Jadi hama adalah organisme yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan budidaya secara langsung maupun tidak langsung. Jadi penanggulangan hama umumnya dilakukan dengan cara mekanis. Pemberantas secara mekanis sebaiknya dilakukan petani ikan pada saat sebelum penebaran benih. Nah, cara ini merupakan tindakan pencegahan preventif. Jadi, cara pencegahan ini lebih menguntungkan karena tidak menimbulkan dampak yang merugikan pada lingkungan, mudah dan murah perkasa, tidak berpengaruh buruk pada usaha budidaya, dan memberikan pengaruh yang cukup lama. Jadi tindakan pencegahan seperti menyiapkan kondisi kolam atau tambak yang sempurna dengan perlakuan pengolahan tanah yang baik, pengeringan yang memenuhi syarat, pengapuran dengan dosis yang sesuai pH dan sifat tanam, mempertinggi pertahanan dan fungsi saluran pintu air dan alat penyaringannya dalam kolam atau tambak,
akan memberikan andil yang sangat besar dalam usaha penanggulangan hama.